Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas 1945 Samarinda. Kemudian yang saya hormati teman-teman dari kelas 7 Manajemen Malam semester 3. Baiklah, di sini saya Evita akan membawakan sebuah materi mengenai penilaian prestasi kerja sumber daya manusia. Untuk mengefisienkan waktu pada malam hari ini, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian prestasi kerja. Pengertian prestasi kerja menurut Cooper adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, prestasi kerja menurut T. Hani Handoko adalah proses melalui organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kerja karyawan adalah penilaian yang sistematik terhadap penampilan kerja mereka sendiri dan potensi karyawan dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Dalam penilaian prestasi kerja ada dua pengevaluasian. Yang pertama adalah pengevaluasian pekerjaan, yaitu perbandingan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan guna menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada pekerja-pekerja tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan jabatan-jabatan yang lain dalam suatu organisasi. Dalam proses pengevaluasian, tentu saja tidak akan selalu mulus. Ada hambatan-hambatannya. Nah, berikut adalah beberapa hambatan yang terjadi ketika kita menerapkan evaluasi dalam pekerjaan ataupun jabatan. Yang pertama adalah mengenai masalah biaya. Nah, yang kedua adalah tidak memiliki tenaga ahli, dan yang ketiga adalah perusahaan yang berkemampuan dan menggunakan bantuan tenaga konsultan akan memerlukan kontrak kerja sama yang baik dengan perusahaan lain. Supaya apa? Supaya dapat mengevaluasi pekerjaan atau jabatan tersebut. Kemudian, dalam mengukur prestasi kerja, kita tidak bisa sembarangan. Nah, kita harus menerapkan 4 kriteria dalam mengukur prestasi kerja, yaitu adalah yang pertama, kualitas kerja. Kualitas kerja adalah perbandingan antara efektivitas atau efisiensi sumber daya manusia dalam menggunakan sumber daya lainnya di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ketangguhan. Ketangguhan adalah keuletan atau loyalitas yang diberikan oleh kita terhadap perusahaan. Kemudian adalah sikap. Sikap ini adalah karakter yang dimiliki oleh seseorang dan bagaimana penerapannya dalam pekerjaannya. Nah, dan yang terakhir adalah mutu kerja. Mutu kerja adalah peningkatan kualitas secara sikap atau dari kualitas kerja, atau bisa kita bilang sebagai produktivitas kerja. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan atau manfaat dari penilaian prestasi kerja? Yang pertama adalah perbaikan prestasi kerja, yang kedua adalah penyesuaian kompensasi, yang ketiga adalah keputusan penempatan, yang keempat adalah berupa latihan atau pengembangan dari karyawan-karyawan tersebut agar bisa lebih baik lagi. Kemudian adalah sebagai perencanaan dan pengembangan karir, dan yang lain adalah sebagai kesempatan untuk mengakuratkan pekerjaan kita, minimalisir kesalahan. Kemudian tujuan dari prestasi kerja itu apa? Nah, setelah ada manfaatnya, tentu ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah sebagai administratif, yang artinya adalah
memberikan arah untuk menempatkan tentang transfer atau kenaikan gaji. Kemudian yang kedua adalah informatif, yang artinya memberikan data kepada manajemen atau manajer mengenai apa yang dikerjakan karyawan atau bawahan serta kelebihan dan kekurangan dari karyawan-karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah motivasi, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang memotivasi staf untuk mengembangkan diri mereka dan meningkatkan prestasi kerja mereka. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah aspek penilaian kerja. Aspek penilaian kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemampuan hubungan interpersonal, artinya yaitu komunikasi antara kita dengan orang lain, yaitu komunikasi antara 2 orang atau lebih. Nah, jadi kita harus bisa berkomunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal. Kemudian yang kedua adalah kemampuan teknis, di mana kita harus bisa menggunakan teknologi di zaman teknologi yang canggih ini. Kemudian menerapkan metode-metode untuk melakukan suatu pembuatan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Nah, yang bisa kita sebut sebagai produktivitas kualitas kerja kita. Dan yang ketiga adalah kemampuan konseptual, di mana memberikan visi dan misi untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan apa yang akan dikerjakan nantinya. Kemudian beberapa metode penilaian prestasi kerja menurut menurut Sanyoto. Yang pertama adalah rating scale. Rating scale merupakan penilaian prestasi kerja terhadap karyawan berdasarkan sifat-sifat dan karakteristik dari macam-macam pekerjaan dan menentukan parameternya. Kemudian yang kedua adalah checklist. Checklist merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengurangi beban dinilai dengan diminta laporan secara singkat mengenai perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. Yang ketiga ada fair review method, yang artinya menilai prestasi kerja karyawan untuk mencapai nilai yang lebih standar. Dalam hal ini biasanya diwakilkan oleh beberapa departemen yang turun ke lapangan lalu melakukan survei atau penilaian terhadap bagaimana pekerjaan karyawannya. Yang keempat adalah tes observasi atau prestasi dalam pekerjaan, yaitu dengan melakukan tes atau uji coba terhadap keterampilan-keterampilan yang dimiliki karyawan dalam menjalankan tugasnya, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Dan yang terakhir adalah metode evaluasi pekerjaan, yaitu untuk mengevaluasi pengetahuan karyawan dan kemampuan-kemampuan karyawan dalam berbagai macam pekerjaan guna pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.